Halo semuanya, kali ini saya ingin membahas mengenai tahapan seleksi dari P3K. Nah, kenapa alasan saya ingin menyampaikan mengenai tahapan seleksi? Karena saya melihat ada masih banyak dari kita yang belum memahami mengenai tahapan seleksi untuk P3K pada tahun 2022. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa untuk tahapan seleksi ini sudah diatur di dalam aturan yang diedarkan oleh pemerintah, yaitu khususnya pada pasal yang ke-25, di mana seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada pasal 16 itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah tahap administrasi dan yang kedua adalah tahap kompetensi. Mari kita lihat apa saja yang harus kita lalui di dalam tahap-tahap seleksi. Nah, oke, mari kita lihat. Untuk yang pertama, seleksi P3K, perlu kita ketahui bahwa di dalam seleksi P3K pada tahun 2022 ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan yang kedua adalah tahap seleksi kompetensi. Nah, jadi untuk seleksi administrasi ini sudah tertuang di dalam pasal 26. Jadi, semua kita wajib untuk membaca supaya kita tidak salah di dalam menerka-nerka. Mari kita lihat terlebih dahulu. Untuk pasal 26 pada ayat 1, di mana seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, jadi di dalam seleksi administrasi ini, yang pertama itu adalah tahap pendaftaran, di mana pada saat pendaftaran, di sini kita akan melakukan yang namanya pencocokan administrasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan yang akan kita lamar. Nah, jadi pada saat pencocokan seleksi administrasi dan kualifikasi pendidikan, di sini ada banyak guru-guru yang gugur dengan berbagai macam alasan. Nah, salah satu alasan mengapa guru bisa gugur pada tahap pencocokan administrasi yang paling umum di sini adalah di mana guru tersebut tidak linier dengan jabatan yang akan dipilih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam seleksi P3K tahun 2022, semua data ini bersumber dari data Dapodik. Jadi apa yang tertulis di data Dapodik itulah yang akan langsung masuk di dalam situs untuk pendaftaran seleksi P3K. Makanya ada banyak guru yang pada saat ketika ingin melakukan pendaftaran atau membuat akun, ada keterangan maaf formasi tidak tersedia. Padahal sebenarnya ia memiliki pendidikan yang linear. Namun setelah ditelusuri ternyata pada data Dapodiknya ini tidak sesuai dengan apa yang mapel dia ajarkan. Oleh sebab itu, di dalam seleksi administrasi dan kualifikasi pendidikan, ini ada banyak orang-orang yang gugur dengan berbagai macam alasan. Jadi, untuk lulus dari seleksi administrasi dan kualifikasi ini, yaitu kita harus benar-benar linier dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang akan kita lamar. Kemudian, dalam hal ini juga, data Dapodik kita harus sesuai dengan jurusan yang kita ajar dan pendidikan yang kita miliki. Oke, jadi kita lihat pada pasal 2, di mana seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ini dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, jadi untuk yang menyeleksinya di sini adalah panitia seleksi instansi daerah. Oke, mari kita lihat untuk pasal yang ke-27. Jadi di dalam pasal 27 ini menerangkan bahwa pada ayat 1, dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Ayat yang kedua, pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ini akan mengikuti seleksi kompetensi. Oke, mari kita lihat di bagian yang kedua. Apabila
tidak memenuhi syarat, maka tidak dapat melanjutkan. Ingat, seperti yang saya bilang, tidak memenuhi syarat ini alasannya adalah di mana bisa jadi pendidikan tidak linear dengan jabatan yang akan dilamar, ataupun data dapodik tidak sesuai dengan jam ajar atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian, apabila memenuhi syarat, maka peserta akan dapat mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ini dia. Jika memenuhi syarat, maka peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi. Nah, kemudian untuk hasilnya, di mana kita bisa melihat pengumuman, ini dia. Kita dapat melihat pengumuman itu pada laman resmi SSCASN, seperti yang tertuang di dalam pasal 28, di mana hasil seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 diumumkan secara terbuka pada SSCASN, laman resmi instansi daerah, dan laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu dia. Jadi untuk seleksi administrasi, hasilnya akan diumumkan melalui web SSCASN resmi. Silakan membuka akun masing-masing. Kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, pada seleksi kompetensi ini sudah tertuang di dalam paragraf yang keempat, pasal 31, yaitu seleksi kompetensi. Kita lihat yang pertama. Ayat yang pertama, seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 25 huruf B dilakukan untuk menilai kesesuaian teknis, manajerial, kompetensi sosial, kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Kemudian yang kedua adalah seleksi pengadaan P3K jalur fungsional guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan cara wawancara. Nah, jadi untuk seleksi kompetensi ini akan dites mengenai dua bagian. Yang pertama adalah teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemudian yang berikutnya adalah integritas, moralitas, dan wawancara. Nah, pada bagian seleksi kompetensi, ini yang menyeleksinya adalah guru senior, kepala sekolah, dan pejabat dinas pendidikan yang berwenang. Jadi kita sebagai guru, kita tidak perlu lagi mengikuti tes, melainkan kitalah yang akan dites atau dinilai secara langsung oleh guru senior, kepala sekolah, dan pegawai dinas pendidikan yang berwenang. Nah, jadi beginilah alur dari seleksi P3K pada tahun 2022. Oke, seperti itu. Demikianlah pembahasan mengenai seleksi P3K. Semoga mendapatkan pencerahan dan tidak semakin menjadi bingung. Oke, selamat semuanya.